Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diperkenankan bertemu kembali dalam rangka mempersiapkan bulan yang sangat istimewa, mempersiapkan tamu yang agung, yaitu apa? Bulan Ramadan, yang mana bulan ini karena bulan spesial, tamu yang agung, maka harus ada persiapan. Nggak mungkin ada tamu kita langsung suruh masuk rumahnya nggak dibersihkan dulu, nggak ditata dulu, nggak dirapikan dulu, tapi harus ada persiapan. Begitu pula bulan Ramadan ini, diantaranya apa? Diantaranya ketika sebelum bulan Ramadan, bulan Sya'ban, banyak sekali anjuran-anjuran Rasulullah SAW beramal di bulan Sya'ban. Diantaranya apa? Memperbanyak puasa. Dalam hadis bahwasanya Rasul SAW tidak berpuasa dalam satu bulan lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Tujuannya apa? Untuk pemanasan sebelum nanti memasuki bulan Ramadan. Begitu pula intensitas dalam membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban ini sebelum menghadapi bulan Ramadan itu juga harus ditingkatkan. Bahkan tabi'in berkata, Salamah bin Kuhail mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban ini bulannya Qura. Syahrul Sya'ban syahrul Qura. Karena apa? Kesempatan untuk banyak membaca Al-Qur'an dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Nanti bulan Ramadan kita maksimalkan lagi dalam membaca Al-Qur'an. Karena kalau kita lihat bagaimana semangat para ulama terdahulu ketika memasuki bulan Ramadan, menghatamkan Quran berkali-kali, khusus bulan ini karena memiliki fadilah. Kalau di luar bulan Ramadan ada larangan Rasulullah SAW menghatamkan kurang dari 3 hari. Tapi kalau bulan Ramadan karena banyak fadilahnya, beberapa ulama membolehkan. Contohnya Imam Syafi'i, diriwayatkan beliau ketika bulan Ramadan khatam Quran berapa kali? Sampai 60 kali. Jadi satu hari khatam 2 kali. Dan ini biasa orang yang sering berinteraksi dengan Al-Qur'an, khatam 1 hari itu wajar. Saya punya tahu beberapa hafid sudah sepuh, sudah tua. Itu ketika muda itu cerita, jadi sehari khatam 1 kali itu biasa, karena memang ketika bulan Ramadan beliau umroh, kemudian
di tanah suci ya, karena nggak ada kerjaan, fokus baca Quran ya, satu hari satu kali khatam biasa ya. Kemudian setelah tua beliau sudah tidak mampu ya, sudah tidak mampu. Nah, ini jadi sebelum memasuki bulan yang mulia ini ya, butuh sekali yang namanya persiapan pemanasan. Dan yang paling penting yaitu apa? Persiapan ilmu ya, bagaimana kita nanti berpuasa bulan Ramadan ya. Takutnya kita mengerjakan hal-hal yang kira-kira kita mengira ini masih dibolehkan ya, ternyata tidak diperbolehkan ketika berpuasa ya. Untuk itu pentingnya mempelajari ya materi-materi berkenaan dengan puasa Ramadan sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini. Dan para ulama terdahulu biasa ya, meskipun beliau sudah alim ya, tetapi ketika memasuki bulan Ramadan ya dibuka lagi ya, mudarosah lagi, belajar kembali bab masalah puasa Ramadan ini. Karena apa? Karena ibadah puasa Ramadan ini ibadah musiman ya, seperti haji dan lain sebagainya. Tidak seperti sholat yang setiap hari kita melaksanakan, yang mana peluang lupanya itu lebih sedikit ya, lebih kecil ya. Berbeda dengan ibadah-ibadah musiman seperti puasa ya, seperti haji ya, mungkin kita pernah baca tapi karena sudah setahun nggak diulang ya, mungkin ada yang lupa ya. Contohnya nanti misalkan ya ada masalah ya, orang mau sahur ya, baru mau ngambil nasi, adzan subuh. Nah, kira-kira lanjut apa taruh? Nah, ini perlu dikaji lagi ya. Makanya di antara persiapan kita dalam rangka menyambut ya bulan yang penuh berkah ini, yaitu membekali dengan pembahasan seputar ya bulan Ramadan ya. Dan insya Allah pada pagi hari ini ya, sesuai dengan yang diamanahkan, kita akan membahas fikih ringkas secara fikih puasa, fikih ringkas berkenaan dengan puasa Ramadan ya. Jadi insya Allah nanti kita usahakan fokus ya berkenaan dengan puasa Ramadan. Bab-bab yang lain dari itu, misalkan itikaf, zakat fitrah dan lain sebagainya, insya Allah nanti di pembahasan yang lain oleh pemateri yang lain insya Allah ta'ala. Baik ya, pertama yang kita bahas yaitu pengertian puasa Ramadan ya. Kira-kira boleh nggak sih kita ngomong Ramadan saja ya? Ini baru pengertian saja sudah ada permasalahan di sini ya, karena nanti memang ada perselisihan antara ulama ya apabila menyebut kata Ramadan, apakah harus ditambahi bulan Ramadan atau puasa Ramadan, apa boleh ngomong Ramadan saja ya. Baik, kita bahas pengertiannya dulu ya. Puasa secara bahasanya apa? Imsak. Apa arti imsak? Menahan ya, menahan apa? Semuanya ya. Secara bahasa imsak itu menahan ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perkataannya ibunda Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala sauma. Sauma di sini apa? Menahan diri, bukan puasa. Karena beliau tidak puasa ya, bukan masalah makan dan minum, tapi menahan diri dari apa? Falan ukallimal yauma insiya, yaitu menahan diri tidak berbicara dengan seorang pun ya. Beliau bernazar ya. Ini nazar beliau ya setelah melahirkan Nabi Isa alaihi salam ya. Ini menahan diri dari
ngomong. Ya, padahal perempuan tabiatnya suka ngomong, tapi beliau bernadar pingin tidak ngomong. Nah, ini disebutkan saumah, yaitu menahan. Ini secara bahasa. Ya, adapun secara istilah, ya biasa yang kita dengar apa? Imsak. Ya, imsak banyak sekali. Imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurub. Ya, menahan diri dari yang diharamkan dari dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, kita akan mengambil pengertian yang mana dari pengertian ini nanti kita akan merunutkan pembahasan sesuai urutan pengertian ini. Yaitu apa? Imsakun makhsus. Ya, kemudian imsakun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin biniatin makhsusatin. Ya, dari pengertian ini nanti kita akan urutkan pembahasan kita. Ya. Ya, yaitu apa? Yang pertama fi imsak an syai'in makhsus. Ya, menahan diri dari hal-hal tertentu. Jadi tidak semuanya. Yaitu apa? Yang membatalkan puasa. Jadi nanti kita akan membahas yang membatalkan puasa terlebih dahulu. Kemudian an syai'in makhsus, ya dari orang-orang tertentu. Jadi enggak semua orang diwajibkan puasa, ya. Punya adik umur 5 tahun wajib puasa apa enggak? Ya kan enggak. Ya, jadi orang-orang tertentu saja, ya. Kemudian fi zaman atau fi zamanin makhsus, ya di waktu yang khusus, ya. Jadi enggak enggak satu hari full, ya, karena puasa Ramadan, ya malam harinya diperbolehkan berbuka. Kemudian biniatin maksusot, ya dengan niat tertentu. Apa niatnya dan bagaimana niatnya, kapan niatnya, nah, nanti akan kita bahas satu persatu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, tadi pengertian puasa. Ya, sekarang pengertian Ramadan. Ya, apa arti Ramadan? Ya, sholatul awabin hina tarmadul fisol. Apa? Itu sholat duha itu ketika panas-panasnya matahari. Ya, jadi Ramadan dari kata romat, yaitu syiddatu al-har. Ya, panas yang sangat terik. Ya. Ya, sumya bidzalika li'annahu yarmidu adz-dzunub wa yuhriquha. Ya, ada yang mengatakan kenapa dinamakan Ramadan? Karena pada bulan Ramadan itu membakar dosa. Nah. Ya. Membakar dosa, ya, dan menggugurkan dosa, makanya dinamakan Ramadan, ya. Nah, kemudian tadi permasalahan boleh enggak, ya, ngomong Ramadan saja, menyebut Ramadan saja tanpa didahului bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Nah, ini ada perbedaan, ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama makruh hukumnya, ya, nggak boleh ngomong Ramadan tok, harus diselingi bulan Ramadan atau harus disebutkan puasa Ramadan. Kenapa? Ya karena ada hadis la taqulu ja'a Ramadan fa inna ramadana ismun min asma'illahi ta'ala walakin qulu ja'a syahru Ramadan. Ya, jangan mengatakan datang Ramadan. Ya, karena Ramadan adalah salah satu nama dari nama Allah, tetapi katakanlah datang bulan Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua apa? Boleh, ya enggak makruh. Karena apa? Yang pertama tadi hadis yang disebutkan oleh pendapat pertama itu diperselisihkan, ya, berkatan Du'afahun Nawawi wal Baihaqi. Imam Nawawi mendhaifkan, Imam Baihaqi mendhaifkan, dan beberapa ulama yang lain mendhaifkan. Ya, kemudian Nabi SAW, ya, di beberapa hadis, ya, itu menyebutkan Ramadan tanpa didahului bulan Ramadan atau puasa Ramadan, ya, sebagaimana dalam hadis yang sangat masyhur, rawa Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
man shoma Ramadhana, ya, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhir. Siapa saja yang berpuasa Ramadan imanan, ya, karena iman dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Di sini tidak disebutkan bulan Ramadan, ya. Di hadis yang lain juga seperti itu. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu an-nar wa sufidatish syayatin. Apabila datang Ramadan, nah di sini tidak disebut bulan Ramadan atau puasa Ramadan, ya. Ini menunjukkan apa? Hukumnya tidak makruh, boleh ngomong Ramadan saja. Ya, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, ya, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup apa? Pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan apa? Dibelenggu. Ini keutamaan bulan Ramadan insyaallah sudah dibahas, ya, dan banyak sekali pembahasan syarah tentang hadis yang mulia ini, ya. Ini penamaan bulan Ramadan, ya. Apa hukumnya? Ya, puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib, ya. Di antara puasa yang wajib yaitu puasa Ramadan. Ada lagi selain puasa Ramadan yang wajib, apa itu? Puasa nadar, ya, atau puasa, ya, dia kena kafaroh, ya, dan lain sebagainya. Nah, di antara puasa yang wajib yaitu ini puasa bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini, ya. Nah, jadi awal mula yang diwajibkan itu apa? Puasa Asyura dan 3 hari setiap bulan, ya. Kemudian ketika datang bulan Ramadan, itu dikasih pilihan, ya, mau puasa atau tidak, ya. Kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah, ya, baru turun perintah wajibnya puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja yang menyaksikan bulan, maksudnya hidup pada bulan itu, kemudian terkena kewajiban, ya, sudah balik dan berakal dan lain sebagainya, maka dia wajib berpuasa. Nah, ini hukum puasa Ramadan, ya. Baik. Kemudian bagaimana, ya, mengetahui masuknya bulan Ramadan, ya. Cara mengetahui bulan Ramadan ada dalam hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya. Fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu al-iddata as-salasin. Ya, berpuasalah kalian ketika melihat bulan. Wa aftiru, ya, kemudian berbukalah ketika melihat hilal juga. Ya, fa in ghumma 'alaikum, apabila terhalang oleh kalian, ya, mendung atau tidak terlihat, fa'akmilul iddata as-salasin, ya, maka lengkapi jumlah bulan itu berapa? 30 hari. Jadi dalam bulan Hijriah itu ada berapa hari? Ya, tidak lepas dari antara 29 antara 30. Ya, maka cara mengetahui masuknya bulan berikutnya yaitu ketika di akhir bulan itu mulai melihat hilal. Ya, contohnya kalau nanti, ya, akhir bulan apa? Hari apa? Ya, hari Rabu, ya, 29 Sya'ban itu hari Rabu.
Nah, itu nanti sudah ada ru'yatul hilal, ya, melihat hilal. Ya, kalau terlihat, ya, terlihat hilal, maka Kamisnya puasa. Ya. Kalau ternyata tidak terlihat, maka apa? Digenapkan bulan itu berapa? 30 hari. Ya ini. Nah, ini dua cara, ya. Cara pertama melihat hilal langsung, ya, dan ini ittifaq, ya. Ittifaq karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mensabdakan, memerintahkan dan mempraktekkan, ya, melihat langsung hilal. Ya, ya. Dan syariat Islam itu adalah syariat yang umi. Maksudnya syariat umi itu bagaimana? Jadi sederhana, ketika menentukan, ya, ibadah-ibadahnya tidak perlu perhitungan yang detail, yang rumit. Contohnya waktu sholat dengan apa? Ya, melihat fajar, kemudian apa namanya, terbenam matahari, ya, sangat mudah, ya. Kemudian apa namanya, zakat fitrah, ya, berapa takarannya? 1 sok atau 4 mud. 4 mud itu berapa? 4 cakupan. Ya, ini sangat mudah apa namanya, ditentukan, ya, penentuan ibadah atau takaran-takaran dalam Islam, ya, sehingga ru'yatul hilal, metode ini menjadi apa? Ittifaq, ya, ittifaq para ulama menggunakan metode ini. Ya, kemudian nanti ada perselisihan masalah apa? Hisab, ya, perhitungan, ya, apakah bisa dipraktekkan, ya, karena zaman dulu hanya dengan meru'yah, ya, apa tidak, ya. Ala kulli hal, ya, kita apa namanya, ya, di negara kita ada para ahli, kemudian pemerintah juga memiliki ahli dalam bidang ru'yatul hilal, ya, yang mana ada kaidah, ya, hukmul hakim yarfa al khilaf, ya, ketentuan dari hakim, ketentuan dari pemerintah itu bisa mengangkat perbedaan, ya. Jadi kalau kita belum paham masalah namanya ru'yatul hilal, harus berapa derajat, ya, kemudian apakah kita adil atau tidak, karena syarat orang yang dianggap persaksiannya, ya, juga tidak sembarang orang, ya, ada syarat-syarat tertentu, ya, maka kita apa namanya, bisa mewakilkan, mempercayakan kepada pemerintah, ya, hukmul hakim yarfa khilaf. Jadi ketentuan pemerintah bisa mengangkat perbedaan, ya. Apalagi sekarang ada namanya Mabim. Apa itu Mabim? Yaitu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, ya. Jadi para menteri agama di negara-negara ini, yang mana notabene satu matlak, ya, satu apa namanya, tempat terbitnya hilal, nah, itu nanti insya Allah bersama-sama menentukan kapan masuknya bulan puasa atau kapan masuknya bulan Syawal, ya. Jadi cukup bisa kita mempercayakan kepada pemerintah, ya, nanti tanggal apa namanya 29, ya, hari Rabu, ya, kita tinggal apa namanya, lihat televisi, ya, nggak usah datang ke menara kemudian kira-kira sudah ada hilal apa belum ini, ya. Kita lihat sidang isbat, ya, ya, kalau pemerintah sudah mengumumkan, ya, Kamis puasa, maka kita ikut puasa. Kalau enggak, ya, berarti diikmal, ya, apa namanya, dilengkapi sampai 30 hari, ya, ini. Ya, jadi apa namanya, kalau tidak memiliki kemampuan kafaah dalam menentukan hilal, ya, cukup apa namanya, kita percayakan dengan yang ahli, ya, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ahli, ya, orang yang tahu kalau kita tidak mengetahui, ya, tinggal apa namanya, menunggu pengumuman, ya, nanti kalau sudah ada, ya, tinggal kita apa namanya, kerjakan, ya. Atau biasanya, ya, kalau anak-anak muda update status dulu, ya, bismillah tarawih perdana, ya. Nah, itu jangan sering-sering apa namanya, update status ibadah, ya, itu tugasnya malaikat.
Ya, jangan mengambil alih pekerjaannya malaikat ya. Baik. Kemudian ya, kalau tadi ya tidak terlihat, maka fa'akmilul iddah ats-tsalatsin ya, melengkapi bulan sejumlah berapa, 30 hari. Kemudian apakah semua negara memiliki matlak masing-masing ya, tempat terbitnya hilal masing-masing, atau semuanya satu tempat ya, jadi seluruh dunia ini berpatokan misalkan dengan Ummul Qura atau Mekah dalam penentuan hilal, atau punya setiap negara masing-masing memiliki matlak patokan hilal ikut satu negara, ikut Mekah karena Ummul Qura. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, inna ummatukum ummatan wahidah, bahwasanya umatmu ini adalah umat yang satu. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, setiap negara memiliki matlak masing-masing, tempat penentuan hilal masing-masing. Jadi Saudi punya berpatokan dengan yang ada di Saudi, cukup berpatokan dengan pemerintah Indonesia. Dalilnya apa? Hadis an Quraib anna Ummul Fadli bintul Haris ba'atsathu ila Muawiyah bisyam ya, faqala faqadimtu asyam faqadaitu hajataha wastuhilla alayya Ramadan wa ana bisyam fara'aitu al-hilal lailata al-jum'ah ya. Jadi hadis Quraib bahwasanya Ummul Fadl bintul Haris mengutusnya kepada Muawiyah. Muawiyahnya di mana? Nah, beliau di Syam ya, Syam sekarang Syria, Palestina, itu Syam. Faqala faqadimtu Syam faqadaitu hajataha wastuhilla alayya Ramadan. Kemudian saya datang ke negeri Syam, kemudian menunaikan hajat saya ya, kemudian datang hilal Ramadan di Syam. Hari apa? Fara'aitu al-hilal lailata al-jum'ah ya. Di Syam terlihat hilal itu hari Jumat. Tsumma qadimtul Madinata fi akhir syahr. Kemudian di akhir bulan ya, kembali ke Madinah ya. Kemudian fasa'alani Abdullah ibnu Abbas ya, ibnu Abbas tanya kepada saya, tsumma dzakara al-hilal faqala mata ra'aitumul hilal ya, faqultu ra'ainahu lailata al-jum'ah. Kemudian tanya masalah hilal, di Syam kamu melihat hari apa ya? Jawab Quraib apa? Faqultu ra'ainahu lailatal jum'ah, saya melihat malam Jumat tadi. Faqala anta ra'aitahu faqultu na'am wa ra'ahu nasu wa sama Muawiyah. Ibnu Abbas berkata, Anda melihat sendiri ya? Ya, saya melihat sendiri dan orang-orang juga melihat. Dan orang-orang Syam itu puasa berdasarkan hilal tadi, yaitu hilal malam Jumat ya. Begitu pula Muawiyah ya, berpuasa patokannya tadi malam Jumat. Faqala, kata Abdullah bin Abbas, lakinna ra'ainahu lailatas sabti fala nazalu nasumu hatta nukmila salasina aw nara ya. Tetapi kami melihat hilal itu apa? Malam Sabtu ya, berarti duluan mana ya? Yang ada di Syam ya. Di Madinah malam Sabtu ya. Fala nazalu nasum hatta nukmila salasin aw nara. Kami di Madinah ini puasa itu dengan menggenapkan, karena hari Jumat tidak terlihat, kami menggenapkan 30 hari, yaitu malam Sabtu. Fakultu ala taktafi biru ya Muawiyah wasiyamihi ya, faqala la hadza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim ya. Kemudian berkata Quraib, ala taktafi biru ya Muawiyah wasiyamihi, kenapa enggak ikut ru'yahnya Muawiyah yang ada di Syam, yaitu malam Jumat tadi, dan ikut puasanya. Faqala la,
hakadza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Abdullah bin Abbas, tidak. Ya, begini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Muslim, ya, diriwayatkan Muslim. Nah, jadi dari hadis ini menunjukkan setiap negara memiliki matlak, ya, tempat penentuan hilal masing-masing, ya. Yang satunya tadi mana di Syam, yang satunya di Madinah berbeda. Ya, jadi sudah biasa, sudah wajar, tidak perlu berpatokan terhadap suatu negara kalau memang matlaknya berbeda, ya. Nah, kemudian nanti, ya, dari pendapat entah itu satu matlak atau perbedaan matlak, nanti ada beberapa konsekuensi, ya. Yang pertama, misalkan tadi yang mengatakan semua negara harus berpatokan dengan satu matlak, ya, negara Mekah misalkan. Nah, ini maka dia puasa dan nanti berbuka mulai hari raya itu harus ngikuti Mekah. Kalau dia berpendapat bahwasanya semua negara harus satu matlak, ya, nggak boleh ketika berpuasa ikut Saudi, kemudian ketika berbuka, ya, ikut Indonesia, ya. Biasanya kan seperti itu, nyari yang puasa, kalau puasa nyari yang belakangan, ya, kemudian nanti kalau berbuka nyari yang dahulu. Nah, ini berarti nggak sesuai kaidah, nggak konsekuen, ya, nyari enaknya. Nah, begitu pula yang ada yang memiliki pendapat bahwasanya berpuasa itu sesuai dengan matlak negara masing-masing, ya. Maka ketika berbuka, ya, berpuasa ikuti negara itu, ya. Kemudian ketika berbuka ketika akhir Ramadan juga mengikuti negara tersebut. Bagaimana kalau dia safar, pindah negara misalkan, ya, contohnya ketika awal puasa dia di Indonesia, ya, kemudian umroh, ya, umroh itikaf di Mekah atau di Madinah, sehingga Idul Fitri di Madinah atau di Mekah, di Saudi, ya. Atau sebaliknya, ya, orang mudik, ya, perantau misalkan kerja di Hong Kong, kerja di Australia, kemudian mudik, yang mana pertama puasa dia di negara tadi, kemudian ketika Idul Fitri berada di Indonesia, ya. Nah, maka kalau ikut negara dia tinggal waktu itu, ya, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun, ya. Puasa yaitu ketika kalian dan masyarakat berpuasa. Begitu pula ketika berbuka, maksudnya ketika sudah selesai puasa Idul Fitri, sesuai dengan masyarakat waktu berbuka, dan begitu pula hari Idul Adha. Hadis sahih akhrajahu Tirmidzi wal lafdzu lahu Ibnu Majah, ya. Ini kalau seperti ini, nanti bisa jadi, ya, kemungkinan dia berpuasa kurang, ya, kurang dari 29 hari. Jadi mungkin saja puasa cuma 28 hari, ya, karena mungkin ketika di negaranya itu telat, kemudian ketika di negara yang dia pindah tadi, ya, itu juga lebih dulu, ya. Jadi kemungkinan ada kurang dari 29 hari atau lebih dari 30 hari juga kemungkinan bisa, ya. Misalkan di negara yang dia pertama tinggal dulu, ya, berpuasa lebih dahulu, begitu pula ketika pindah ke negara yang selanjutnya ternyata berbukanya belakangan, ya, Idul Fitrinya belakangan. Nah, ini bagaimana? Kalau kurang, ya, dari 29 hari, ya, tadi kita katakan bahwasanya bulan Hijriah itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama 29 hari, yang kedua 30 hari, ya, tidak mungkin ada 28 hari, beda dengan Masehi, ya, ada tahun kabisat Februari cuma berapa? 28, ya, kayak kemarin Februari cuma
28 ya. Sempat ada apa namanya pengumuman ya, katanya gratis isi bensin di Pertamina 1 liter. Nah, saya sudah semangat, lihat tanggalnya kapan, 29 Februari ya, ternyata nggak ada, Februari cuma 28. Di Hijriah itu nggak ada 28 hari, nggak ada. Jadi kalau puasanya kurang ya, cuma 28 hari, nah itu nanti qadha ya, setelah Idul Fitri dia qadha 1 hari. Ya, bagaimana kalau lebih ya, lebih, jadi belakangan ya, dia mungkin apa namanya, ketika berpuasa, mulai puasa di negara yang dia tinggali lebih dahulu. Kemudian ketika pindah ya, misalkan mudik, ternyata di negaranya tadi juga apa namanya, di negara yang dia tinggali itu juga apa namanya mundur belakangan, sehingga dia sebenarnya sudah puasa 30 hari ya, ternyata sudah puasa 30 hari di negara yang dia tinggali masih besok, Idul Fitrinya masih besok. Nah ini bagaimana ya, jadi dia cukup puasa 30 hari, tetapi nanti sholat idnya boleh ikut apa namanya negara dia tinggal ya. Jadi meskipun secara hitungan nanti sholat idnya dia itu berapa Syawal, 2 Syawal, karena dia sudah puasa 30 hari ya. Tetapi karena dia sudah puasa 30 hari, maka tidak perlu ikut puasa, tetapi boleh nanti sholat idnya ya, meskipun dalam perhitungan dia 2 Syawal, tetapi dalam penduduk yang ada di negara yang dia tinggal 1 Syawal maka boleh. Hadisnya apa? Dari Abi Umair, an Abi Umair bin Anas radhiyallahu anhuma, an umumatin lahu minas sahabah anna rukban ja'u fasyahidu annahum ra'au al-hilal bil ams fa amarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru wa idza asbahu ayyaghdu ila musallahum ya. Dari Abu Umair, hadis Abu Umair, bahwasanya kalangan sahabat ya, juga Rasulullah SAW itu sedang berpuasa ya, apa namanya ikmal, karena nggak terlihat hilal, tidak terlihat. Kemudian an-narukban ja'u fasyahidu, datang ya, kafilah mengatakan kami sudah melihat hilal, semuanya sudah melihat ya. Akhirnya pada hari itu apa, fa amarahum Nabi sallam ayyuftiru, untuk berbuka ya, menyuruh para sahabat untuk berbuka, tetapi sudah lewat waktu sholat id ya. Wa idza asbahu ayyaghdu ila musallahum ya, besok paginya baru mengajak, memerintahkan para sahabat untuk apa, sholat id ya. Ini ya apa namanya, sholat id bukan di 1 Syawal, tapi karena keterlambatan informasi, karena ketidaktahuan tadi ya, jadi di waktu sholatnya dijadikan di 2 Syawal. Nah, ini kalau ada kasus seperti ini, keterlambatan informasi, atau dia misalkan tadi ya berpindah negara, maka ikut sholat atau ikut berbuka di negara yang dia tinggal. Baik, sekarang berpuasa sehari sebelum Ramadan ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, muttafaq alaih ya. Ini hadis yang sangat masyhur, muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa atau memiliki kebiasaan puasa di hari itu, falyasum, maka nggak apa-apa berpuasa. Nah, ini bagaimana hukum berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan ya. Contohnya misalkan tahun ini ya jatuh puasanya bukan hari Kamis tapi hari Jumat, kemudian dia biasa puasa Senin dan Kamis ya, atau kita mau puasa Senin dan Kamis ya, puasa Kamisnya boleh enggak? Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, fasiyamu akhir Sya'ban lau salah satu ahwal,
puasa di penghujung Sya'ban itu ada 3 macam. Ya, yang pertama dia niat ayyasuma biniyatin ramdhaniyah ikhtiyaton. Ya, dia jaga-jaga, ya puasa jaga-jaga. Misalkan ternyata nggak terlihat hilal besok ini Rebo, akhirnya diikmal Jumat puasa. Nah, dia wah saya biar jaga-jaga, takutnya ternyata Kamis sudah masuk, maka saya jaga-jaga mulai puasa hari Kamis. Ya, kalau dia niatkan puasa sebelum masuk Ramadan ini untuk hati-hati, untuk jaga-jaga, nggak boleh. Ya, fahada manhiyun anhu. Ya. Kemudian watsani ayyusoma biniyati an-nadbi au qada an Ramadan au an kafara wa nahwi dzalika fajawazahu al-jumhur. Dia niatkan ya puasa untuk sunnah, atau puasa sunnah, memiliki kebiasaan puasa sunnah, atau punya tanggungan puasa ya, Ramadan sebelumnya masih punya hutang. Nah, dia ingin segera mengganti hutangnya ya, akhirnya puasa di penghujung Sya'ban, di akhir-akhir Sya'ban sampai mentok mau Ramadan, ini boleh ya, atau punya kafaroh. Nah, ini boleh, sebagaimana hadis Aisyah bahwasanya beliau ketika memiliki hutang puasa tidak sanggup mengqadha kecuali di bulan Sya'ban. Kemudian ayyusama biniyati at-tatawwu al-mutlaq. Ya, niat sunnah puasa sunnah mutlak ya. Saya mau mulai puasa, enggak punya kebiasaan Senin Kamis, kemudian ketika mendekati Ramadan 1 hari sebelum Ramadan mau mau mulai puasa sunnah. Nah, ini fakarihahu man amara bil fasli baina Sya'ban wa Ramadan. Ini hukumnya makruh karena untuk membedakan antara mana yang puasa Ramadan, mana yang puasa sunnah ya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah setengah bulan terakhir sudah tidak boleh puasa ya. Baik. Kembali ke pengertian tadi ya, bahwasanya pengertian puasa tadi apa? Imsakun an syai'in makhsus, yaitu menahan diri dari segala yang dikhususkan atau dari hal-hal tertentu. Apa hal-hal tertentu? Apa saja yang harus ditahan? Yang pertama yaitu makan dan minum. Nah, ini pembatal puasa yang pertama ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ya tsumma atimus siyama ilal lail. Dan makan dan minumlah sampai jelas ya fajar, terbit fajar minal khayti al aswad ya, dari kegelapan malam ya. Ini bukan secara dohir, yaitu benang putih benang hitam, sebagaimana dulu ada sahabat yang menaruh benang putih benang hitam di bawah bantal. Maksudnya benang putih yaitu fajar, benang hitam kegelapan malam. Tsumma atimus siyama illal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Yang menunjukkan apa? Puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, sekarang apa yang dimaksud makan dan minum ya? Nah, sekarang orang masukkan gorengan lewat kuping, apa disebut makan? Nah, ini para ulama memberi dobit kaidah kapan seseorang disebut makan, disebut minum. Yang pertama yaitu manfaat maftuh, dari tempat yang biasa kita makan ya, entah mulut atau hidung ya. Nah, kalau orang misalkan ya masukkan air ya, dari bukan tempat yang biasa kita makan ya, misalkan dari mata, dari telinga, nah, maka batal tidak puasanya. Nah, dari kaidah ini tidak batal ya. Nah, sebagaimana laqad ra'aitu Rasulullah sallam bil arji yasubbu ala ra'sihil ma wa huwa sha'im minal atashi au minal har ya. Aku melihat Rasulullah sallam di al-a'raj mengguyur kepalanya
karena keadaan yang sangat haus atau terik dengan air sedangkan beliau sedang berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, jadi meskipun nanti dia mandi kemudian ternyata ada air ya masuk mungkin lewat pori-pori atau lewat telinga ya, tapi karena bukan lewat jalur makan yang apa namanya wajar, maka dari kaidah ini tidak disebut makan dan puasanya tetap sah. Ya, begitu pula nanti misalkan ada suntikan, ya disuntik, apa membatalkan puasa? Ya, kalau yang disuntikan tidak ada cairan yang apa berisi nutrisi pengganti makanan, ya obat, maka diperbolehkan. Atau obat lewat dubur, ya, nah, istilahnya apa? Saya lupa. Jadi ada obat yang harus dimasukkan lewat dubur, ya lewat anus. Biasanya anak kecil nggak bisa makan obat, akhirnya obat penurun panasnya lewat dubur. Atau orang kena wasir, ya itu ada obat apa namanya lewat dubur. Nah, ini apakah membatalkan puasa? Maka dari kaidah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya obat lewat dubur tidak membatalkan puasa. Begitu pula apa namanya ada tetes mata, ya meskipun nanti ada rasa di sini, tetapi karena bukan jalur yang biasa buat makan, ya tetes telinga juga seperti itu, maka tidak membatalkan puasa. Ya wallahu a'lam. Ya Rasul sallam iktahala Rasul sallam iktahala Rasul sallam wa huwa shaim. Ya Rasul sallam bercelak padahal beliau dalam keadaan puasa. Rawahu Ibnu Majah wa sahahahu Albani. Diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Kemudian di antara dobit, ya apa yang kapan seseorang disebut makan, yaitu al-ain ad-dakhilah, yaitu yang masuk, ya kalau yang masuk ini tidak berbentuk, ya misalkan bau, ya naik mobil ada bau misalkan Stella atau parfum mobil yang lainnya, itu akan ada rasa jeruk, rasa semangka, ya, kemudian mangap, ya apakah membatalkan puasa? Ya, karena ini nggak ada bentuknya, maka tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan nanti yang memiliki bentuk, ya kata para ulama, meskipun ya itu bukan yang biasa dimakan, ya batu, gelas, ya atau mungkin speaker, ya ada orang azan kemudian konslet beldos, speakernya masuk, apa membatalkan puasa? Ya, qala Syafi'i wal ashab rahimahullah taala, idza ibtala'a as-shaim ma la yuqal fil 'ada kadirhamin wa dinarin au turabin au hasatin au hashishan au naron au hadidan au khaytan au ghairi dzalika aftara bila khilaf. Berkata Imam Syafi'i, apabila seseorang yang berpuasa menelan apa yang tidak biasa dimakan tetapi memiliki bentuk tadi, kadirhamin seperti koin dirham, koin dinar, ya uang, au turab pasir, ya tanah, hasa, au hashish, ya hashish, ya apa namanya tembakau, apa namanya kalau sekarang mungkin rokok, ya rokok itu ada bentuknya enggak? Ya, bentuknya ada asap. Itu kalau lihat penelitian tentang bahaya rokok, ya itu asapnya itu kesedot masuk ke paru, ya itu memiliki bentuk, ya au naron au hadidan au apa namanya atau api, ya makan api, au hadid besi, khayton, ya kain dan lain sebagainya, aftara bila khilaf, maka dia buka apa namanya telah batal puasanya bila khilaf, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala innamal wudu mimma yakhruj wa laysa mimma yadkhul wa innamal fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaj. Ya, berkata Ibnu Abbas bahwasanya yang membatalkan puasa itu yang masuk, ya bukan yang keluar. Jadi meskipun tadi dimasukkan hal-hal yang kira-kira tidak biasa dimakan, maka membatalkan puasa. Kemudian dhabit yang ketiga, ya kapan disebut makan, dilihat dari isi atau tujuannya. Ya tadi, ya meskipun apa namanya
dilewatkan lewat infus ya. Tetapi kalau infusnya tadi ada sari-sari makanan, nutrisi ya, bikin orang nggak lemes, nah, ini kan berarti sama saja dengan makan. Nah, ini meskipun tadi tidak di jalur biasa makan ya, atau lewat cairan ya, ini membatalkan puasa ya, karena segi tujuannya sama. Nah, kemudian di antara masalah makan dan minum ya, sela-sela makanan yang ada di gigi ya, habis makan biasanya kan ada yang nyelilit ya makanan. Nah, apakah membatalkan puasa? Ya, itu kalau bisa dikeluarkan keluarkan ya, kalau bisa dikeluarkan keluarkan ya, kalau nggak bisa nah, hati-hati ya, kalau ada unsur kesengajaan ya, ada yang nempel di gigi kemudian diambil kemudian ditelan ya, ini kalau ada unsur kesengajaan kata Imam Syafi'i bisa membatalkan puasa, makanya hati-hati ya. Kemudian menelan ludah dan dahak ya, kalau menelan ludah kira-kira membatalkan puasa atau tidak? Nah, enggak, yakin ya, ini tergantung ludahnya siapa dulu ya. Ini para ulama mengatakan kalau ludahnya ludah ajnabi ya, orang lain bukan ludah kita, itu yuftir bila khilaf ya, ittifaq bahwasanya membatalkan puasa ya. Kalau ludah kita sendiri juga sama ya, khilaf tidak membatalkan puasa karena susah ya, susah sekali kita tidak menelan ludah kita. Nah ya, berkata dalam fatwa Lajnah Daimah, ibtila as-shaim riqahu la yufsidu saumahu walau kathura ya, seorang yang berpuasa menelan ludahnya tidak membatalkan puasanya walau kathura ya, meskipun banyak ya. Watataba'a fil masjid wa ghairihi, yang mana banyak terjadi di masjid dan selainnya. Walakin idza kana bulghaman ghalidon ya, kecuali nanti masalah dahak ya, nukhomah ya, atau balgham, dahak entah yang dari hidung atau dari tenggorokan ya, kan nakhoma nakhoa fala tabla'u, tidak boleh ditelan ya. Bal absaqu fi mindil wa nahwihi idza kunta fil masjid, ya dikeluarkan kalau sudah di masjid ya, cari tisu dikeluarkan. Itu kalau apa, ada dahak ya, jadi sebisa mungkin dahak dikeluarkan, jangan ditelan ya, karena kalau dahak kan masih bisa kita keluarkan ya, kecuali kalau ada masyaqqah tidak bisa mengeluarkan ya, mau sisi malah ketelan. Nah, kalau tidak ada unsur kesengajaan insyaallah tidak membatalkan. Wallahu a'lam. Dan berkumur ya, berkumur diperbolehkan ya, balik fil istinsyak illa antakuna soiman. Yang dilarang apa? Berlebih-lebihan, sebagaimana sabda Nabi SAW, dan berlebih-lebihlah dalam istinsyak, memasukkan air ke mulut dan hidung, kecuali kamu berpuasa. Jadi kalau sedang berpuasa hati-hati ya, jangan terlalu berlebihan ya. Kalau ada ya, sisa dari berkumur tadi yang masuk ya, bagaimana? Nah, ini tidak mengapa ya, sebagaimana sabda Rasulullah, hasyastu yauman faqabiltu wa ana shaim fa ataitu Nabi sallallahu faqultu sana'tu al yaum amran adima qabiltu wa ana shaim faqala Rasulullah ara'aita law tamat matta bima'in wa anta shaim qultu la ba'sa bidzalika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fima ya. Hadis diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud, isnaduhu sahih ala syarti Muslim ya. Dan ada sahabat bertanya kepada Nabi ya, saya kalah dengan hawa nafsu saya ya, kemudian sampai mencium istri ya, tapi tidak sampai berhubungan yang lanjut. Kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu sanatul yauma amron aliman ya, pada hari ini saya melakukan sesuatu yang besar, yaitu saya berpuasa tapi saya mencium istri saya. Faqala Rasulullah, berkata Rasulullah, ara'aita law tamat matta bima'in wa anta shaim, sekiranya engkau berkumur sedangkan engkau berpuasa, kira-kira batal enggak puasanya? Qultu la ba'sa, bisa jawab enggak apa-apa.
Faqala Rasulullah fafima, ya kata Rasulullah, ya seperti itu pula, ya dikiaskan, ya selama tidak ada syahwat, ya tidak ada inzal, ya berciuman tidak membatalkan puasa, dan juga berkumur tidak membatalkan puasa. Nanti akan kita bahas masalah berciuman dan dalam keadaan berpuasa. Sekarang lupa, ya lupa makan dan minum, ya kira-kira membatalkan puasa apa enggak? Ya enggak, ya. Jumhur ulama tidak, ya berbeda dengan mazhab Maliki membatalkan puasa. Karena apa? Karena dia telah melanggar rukun. Rukun kalau dilanggar meskipun dia lupa, ya itu kan batal. Ya misalkan sholat, ya enggak Fatihah atau enggak takbiratul ihram. Ya kalau wajib, ya wajib ditinggalkan, dia masih bisa ngelengkapi atau bisa sujud sawi. Tapi kalau rukun ditinggalkan, ya kira-kira ngulang nggak sholatnya? Ngulang, ya. Kata Imam Malik begitu pula dengan puasa, ya. Jumhur enggak, ya. La qiyas ma'an nas, tidak boleh qiyas dengan adanya nas yang jelas, ya. Apa nasnya yang jelas? Man nasya wa huwa shaimun fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Siapa saja, hadis sahih muttafaq alaih, ya. Siapa saja yang lupa, ya dalam keadaan puasa sehingga dia makan dan minum, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Maksudnya apa? Puasanya tidak batal. Fa innama at'amahu Allah wa saqa. Sesungguhnya dia diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Kalau berulang, ya kalau beneran lupa tidak membatalkan puasa. Misalkan pagi lupa makan dan minum, siang lupa makan dan minum, sore lupa makan dan minum. Ya ini berulang, ya sehingga 3 kali. Ya ini kayak makan sehari-hari. Nah, kalau dia beneran lupa, tetap kena hukum lupa, ya sebagaimana kasus pada zaman Abu Hurairah, an Amr bin Dinar, anna insanan ja'ila Abu Hurairah. Ada orang datang kepada Abu Hurairah. Faqala asbahtu shaiman fanasitu fata'imtu. Ya, pagi-pagi saya ini sebenarnya puasa, tapi saya lupa sehingga saya makan sarapan. Qala la ba'sa. Kata Abu Hurairah enggak apa-apa, ya lanjutkan puasanya. Qala tsumma dakhaltu ala insanin fanasitu wa ta'imtu wa syarabtu. Qala la ba'sa. Allahu at'amaka wa saqaka. Kemudian setelah itu saya diundang, ya masuk ke orang lain, kemudian saya juga lupa lagi, ya lupa kalau saya sedang puasa. Ya kata Abu Hurairah, la ba'sa Allahu at'amaka wa saqaka. Allah memberimu makan dan minum. Tsumma qala dakhaltu ala akhar fanasitu fata'imtu. Kemudian saya setelah itu, ya masuk ke kawan saya atau keluarga saya, diundang makan. Ya, saya lupa kalau saya niat puasa. Jawab Abu Hurairah apa? Anta insanun lam tata'awad asyam. Ya, ente ini enggak bakat puasa, kata Abu Hurairah, ya. Ya. Nah, ini jadi meskipun berulang, kalau beneran dia lupa, tetap kena hukum lupa dan bisa meneruskan puasanya, ya. Kemudian sikat gigi, ya kira-kira sikat gigi boleh atau tidak, ya. Ya. Sikat gigi kalau zaman dulu mungkin siwak, ya. Siwak mama dulu pakai kayu, sekarang masih ada, sekarang pakai sikat gigi odol, ya. Ini boleh, ya. Ra'aitu Nabi sallam mala uhsi yatasawwaku wa huwa shaim. Ya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yang mana tidak terhitung sedang bersiwak sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Ya, para ulama mengatakan kalau sudah siang hari makruh. Nah, karena apa? Nah, karena nanti baunya hilang, ya. Kalau baunya hilang nanti nggak dapat keutamaan. Keutamaannya apa? La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihi mis, ya. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kesturi, ya. Jawab membolehkan bahwasanya bau mulut, ya yang ada ketika puasa ini bukan dari gigi,
Ya, jadi meskipun sikat gigi berapa kali ya sampai habis odolnya, ya, sampai patah sikatnya mungkin, itu nanti bau tetap ada. Karena apa? Karena bau ini dari lambung yang kosong. Nah, ya, jadi bau mulut itu tidak hanya dari mulut, bisa karena lambung kosong atau usus bermasalah, itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Ya, jadi tidak mengapa ya sikat gigi dalam keadaan berpuasa. Wallahu alam. Ya, yang penting jangan ditelan odolnya. Ya, mentang-mentang odol adiknya ada rasa stroberi, rasa jeruk, kemudian ditelan. Ya, ini membatalkan puasa kalau seperti itu. Nah, kemudian ya tadi imsak an syai'in maksus, ya, menahan diri dari sesuatu yang ditentukan. Tadi yang pertama apa? Makan dan minum. Yang kedua apa? Jima, ya, hubungan suami istri, ya, entah itu sah, ya, suami istri yang sah, atau zina, naudzubillah min dzalik, atau wat'u syubhat, ya, nikah tapi ada rukun-rukun yang kurang, ya, atau ternyata ketahuan dia saudara kandung atau saudara sepersusuan. Nah, ini kalau dilakukan dalam keadaan berpuasa, ya, maka ini membatalkan puasa, ya, dan ada hukumannya, ya, tidak hanya mengqadha tapi nanti ada namanya kafarah, ya. Dalilnya apa? Uhilla lakum lailatas syamir rafathu illa nisaikum. Diperbolehkan bagi kalian, ya, mendatangi istri-istri kalian, ya, ketika waktu malam hari, waktu berbuka. Ini mafhumnya apa? Ya, kalau pagi aja jangan, ya. Kemudian di ayat selanjutnya lebih detail lagi, fal ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar thumma atimus syiyama ila lail. Ya, sekarang silahkan, ya, gauli perempuan, ya, kemudian berharap memiliki anak, kemudian silakan makan, silakan minum sampai tadi, ya, yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai terbit fajar dari kegelapan malam. Kemudian setelah itu sempurnakan puasa. Jadi sudah nggak boleh hubungan suami istri. Nah, kalau kejadian, ya, maka harus ada kafaroh, ya. Apa saja? Yang pertama, ya, sebagaimana dalam hadis an Abi Hurairah qala jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka? Qala waqatu ala imraati fi Ramadan. Ya, dari Abu Hurairah, datang seseorang kepada Nabi, kemudian wahai Rasulullah, celaka saya, ya. Kenapa kamu celaka? Saya menggauli istri saya, berhubungan badan, ya, di siang hari pada bulan Ramadan. Kata Nabi apa? Hal tajidu mata tiqu raqabah, ya, kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan. Ya, ini kafarah pertama, yaitu apa? Memerdekakan budak. Qala la, saya nggak punya. Ya, kemudian selanjutnya, ini menunjukkan bahwasanya alat tertib, ya, kafarahnya ini alat tertib, harus urut, harus punya budak dulu, kalau nggak ada baru yang kedua. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Kalau gitu bisa nggak kamu puasa 2 bulan terus menerus? Qala la, ya, nggak bisa, ya. Saya puasa 1 hari saja, istri saya gauli, apalagi nanti 2 bulan, ya. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan. Kalau begitu yang selanjutnya, apakah kamu memiliki, ya, makanan untuk dibagikan kepada 60 orang fakir? Ya, ini kafarah yang selanjutnya, terakhir, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Qala la, saya enggak punya. Qala thumma jalasa fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamr faqala tasaddaq biha. Ya, kemudian kebetulan ada yang memberi Nabi kurma banyak, ya. Kemudian kata Nabi, ya udah ini sedekahkan, ya, untuk kamu sedekahkan. Nah, kata sahabat tadi, fahal ala afqar minna fama baina la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Ya, siapa yang lebih fakir daripada saya, ya. Jadi penduduk Madinah yang paling miskin ini saya. Ini sahabat ini, beliau kerja sebagai
bukan beda lagi. Ya, jadi beliau intinya sahabat paling miskin, ya, paling miskin di Madinah, sehingga apa? Kata Nabi, fadhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu faqala idhab fa'at imhu ahlaka. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat giginya. Kemudian ya sudah, ini sedekahkan untuk keluargamu, kasihkan istri, kasihkan anakmu, ya. Ini kafaroh orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Yang pertama tadi apa? Membebaskan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut di luar puasa yang dia batal. Ya, jadi misalkan dia 1 hari, ya, menggauli istrinya di bulan Ramadan, maka nanti kafarah 2 bulan berturut-turut ditambah mengkodok yang batal tadi, ya. Nah ini. Nah, kalau ternyata dua kali, hari ini dan besok, ya, maka kafarahnya berapa? Sama, didobel, ya. Makanya bahaya. Hati-hati ya pengantin baru, ya. Kalau 1 hari 2 kali melakukan hubungan suami istri tetapi cuma 1 hari, ini tetap hitungannya satu kali kafaroh. Nah, wallahu alam. Kemudian di antara masalah ini berkaitan dengan jima, yaitu berciuman, al-qublah, ya. Ini berciuman kalau tidak sampai inzal, ya, tidak sampai keluar mani, maka tidak batal, ya, puasanya bisa dilanjut, ya. Naqala al-Marwazi al-ijma', ya, Imam Mawardi mengatakan ijma', ya, tidak membatalkan puasa orang yang berciuman bila tidak sampai inzal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, karena Nabi SAW yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim. Nabi SAW mencium, ya, kemudian yubashir, ya, yaitu istilahnya, ya, berhubungan suami istri tapi tidak sampai ke jima, ya. Wa huwa shaim, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Wakana amlakukum liirbi, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bercumbu, ya, yubashir bercumbu, ya, tetapi wakana amlakukum liirbi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling bisa menahan gejolak nafsunya, ya. Jadi kalau tidak sampai inzal maka tidak batal, ya. Ada hadis lain, ya, tadi hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan ada hadis selanjutnya, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mubasyarah lis-shaim farakhasa lahu wa atahu akhar fasa'alahu fanahahu. Datang seseorang bertanya kepada Nabi, ya, Nabi, boleh enggak saya bercumbu dengan istri saya, ya, gode istrinya, ya, berciuman, ya, cubit-cubitan dan lain sebagainya, sedangkan saya dalam keadaan puasa. Farakhasa lahu wa atahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, enggak apa-apa, ya. Kemudian datang lagi orang lain, sama, pengaduannya sama, ya, tetapi fanahahu, tetapi dilarang sama Nabi, ya. Fa idzal ladzi rakhasa lahu syaikhun walladzi nahahu syabun, ya. Ternyata yang dilarang adalah siapa? Orang tua yang insya Allah nggak akan kebablas, ya. Sedangkan yang dilarang oleh Nabi masih muda, ya, strumnya masih tinggi, sehingga dilarang bercumbu dengan istrinya, ya. Intinya apabila tidak sampai inzal, ya, sampai keluar berciuman dan bercumbu, ya, meskipun nanti para ulama mengatakan hukumnya makruh. Dan di antara masalah ini yaitu istimna, ya, onani, naudzubillah min dzalik, ya. Ini ada beberapa pendetailan, ya. Pertama, apabila dilakukan dengan alat, ya, entah tangan atau alat yang lainnya, ya, sabun dan lain sebagainya, sehingga keluar, ya, maka ini membatalkan puasa, ya. Kalau melihat dengan berulang, ya, melihat terus, ya, nggak berkedip, ya, sehingga keluar mani, ini juga membatalkan puasa, ya, wajib qadha, ya, dan tapi tidak perlu kafarah, ya. Kemudian kalau ada dalam pikiran, ya, melihat sebentar kemudian
kepikiran terus, ya. Nah, ini kata para ulama dihukumi mimpi basah, ya. Kata Mawardi, ijma' tidak ada qadha dan kafarah bagi orang yang melihat kemudian terfikir, ya, karena pikiran ini kita nggak mampu menahannya, beda dengan penglihatan yang mana kita bisa mengalihkan kepada yang lainnya, ya. Ini. Nah, kemudian setelah itu, ya, iftar an syai'in makhsus fi zamanin makhsus, yaitu pada waktu yang ditentukan. Kapan waktunya? Yaitu dari apa? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, ya, tadi sudah berulang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna bilalan yu'adzin bilail, sesungguhnya Bilal azan, ya, kemudian silahkan makan, silahkan minum, hatta yunati ibnu Ummi Maktum, sampai ibnu Maktum apa? Berazan, ya. Wa kana rajulan a'ma la yunati hatta yuqalu lahu asbahta asbahta, yang mana beliau apa namanya tidak adzan sampai dibilang oh ini sudah waktunya, ya, sudah waktunya adzan, ya. Jarak antara adzan pertama dan adzan kedua ini berapa, ya? Menurut para ulama jaraknya sangat sebentar, ya. Walam yakun bainahuma illa qadra ma yanzilu hada wa yarqi hada. Jadi antara adzan pertama dan antara adzan kedua itu antara Bilal turun, ya, habis adzan, ya, doa turun, kemudian setelah itu Ibnu Maktum naik mau adzan. Jadi sangat sebentar sekali, ya. Ya. Kemudian batasnya sampai kapan? Tadi permulaannya yaitu apa namanya? Ketika terbit fajar, ya, fajar sotik bukan fajar kadib, sampai terbenam matahari, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim, ya, bila apa namanya malam telah sampai sini, kemudian siang sampai sini, ya, kemudian matahari sudah terbenam, maka itu waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Baik, sekarang bagaimana bila tidak tahu, ya, tidak tahu, saya bangun, ya, baru bangun, ini masih gelap, ya, masih gelap, kira-kira sudah adzan apa belum, ya. Para ulama, ya, ketika kondisinya seperti ini, ya, kalau bisa lihat jam dulu, ya, masa di rumah nggak ada jam, ya, cari jam, ya, kalau memang sudah waktunya subuh, ya jangan makan, ya, tapi kalau masih ada waktu silakan. Nah, tapi kasusnya kalau dia safar misalkan, ya, pergi nggak ada jam, ya, sampai mana, setengah hutan, ya, kemudian kok masih malam, ya, maka hukum asalnya al yakin la yazul bisyak. Jadi hukum asal orang malam itu kira-kira sudah adzan apa belum, maka silakan makan, ya, karena hukum asalnya belum adzan, ya. Berbeda dengan masalah berbuka, ya, kalau dia tidak tahu hukum asalnya apa, kira-kira sudah adzan apa belum, hukum asal itu mesti belum adzan, ya, sampai nanti datang adzan baru kita tahu oh ternyata sudah adzan maghrib, waktunya berbuka. Nah, ini maka nggak boleh apa namanya ijtihad langsung makan, ya, karena hukum asalnya apa, kalau terbenam matahari yaitu belum terbenam, ya. Nah, kemudian nanti, ya, apabila ternyata ketahuan, ya, dia ijtihad ternyata salah, ya, ketahuan ternyata ternyata sudah subuh, ya, malam, ya, dia makan, kemudian diingatkan oh ini sudah jam 6 kok baru sahur. Nah, ini kan berarti sudah lewat, ya. Ini aftarona yauman fi ramadan fi ghaimin fi ahdi Rasulullah sallam thumma tala'atis syamsu qala Abu Sama qultu li Hisham umir bil qada qala la budda min dalika, ya. Kalau kasusnya seperti itu, ya, ternyata ijtihadnya salah, dikasih tahu, ya, berarti dia harus qadha, ya. Nah, beda dengan tidak ada yang ngasih tahu, ya, sampai habis Ramadan, ya, nggak ada yang ngasih tahu, kemudian dia safar situ, waktu itu safar nggak terdengar subuh, ya, sampai di daerah mana sudah siang.
Nah, itu berarti ijtihadnya tidak perlu qada. Ya. Kalau ternyata ijtihadnya salah, ya ada yang ngasih tahu ini sudah bukan waktunya dan lain sebagainya, maka harus qada sebagaimana sabda Rasulullah, aftarana yauman fi Ramadan min ghaim. Ya, kami berbuka pada satu hari di bulan Ramadan gara-gara gelap. Ya, keadaan gelap, dikiranya sudah waktunya buka. Fi ahdi Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah SAW, thumma tala'at asyams, ternyata matahari sudah tinggi. Ya, qala Abu Sama qultu li Syam umiru bil qada. Ya, berkata Abu Sama, apakah kita disuruh untuk mengqada? Qala la budda min dzalika, ya disuruh qada. Ya, baik. Kemudian ya baru mau sahur, baru megang sendok atau baru megang nasi, ternyata terdengar adzan. Nah, bagaimana? Apa dilanjutkan ya atau ditaruh? Ulama berbeda pendapat. Ya, yang pertama lanjutkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu. Apabila kalian mendengarkan an-nida, yaitu adzan, dan ina ala yadaihi, ya ini tidak hanya makanan di tangan, ya tetapi ina, ya sak baskom misalkan di yadihi, di tangannya, fala yad'u, jangan ditaruh hatta yaqdiya hajatahu minhu, ya sampai dia menyelesaikan hajatnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua enggak, ya ini menyalahi Quran, ya karena Quran mengatakan fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswad. Ya, kalau sudah terbit fajar ya enggak boleh makan. Ya, bagaimana dengan hadis ini? Ya, hadis ini ihtimal adzannya Bilal, bukan adzannya Ibnu Ummi Maktum, ya. Karena kalau adzannya Bilal masih bisa makan, ya. Belum waktunya untuk waktu subuh, ya. Ada yang mengatakan ini hadis ini tidak hanya untuk berpuasa, tapi semuanya, ya semua sholat, ya. Jadi ada hadis bahwasanya la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'u anil akhbasan. Jadi jangan sholat ketika datang makanan sudah dihidangkan kemudian dia nahan kebelet pipis atau BAB. Ya, ini mengurangi kekhusyuan sholat. Ya, ini maksud dari hadis ini, ya. Jadi meskipun sudah baru di tangan, ya, tapi kalau sudah adzan maka sebaiknya ditinggalkan, ya. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau adzan terdengar dia sedang ngunyah harus dikeluarkan, ya. Kalau enggak nanti batal puasanya. Nah, sekarang apabila adzannya berbeda, ya masjid sini sudah adzan, masjid sebelah belum adzan, ya masjid lainnya juga belum adzan. Ya, kira-kira mana yang jadi patokan, ya? Jadi dalam hal patokan waktu, sebisa mungkin kita melihat sesuai dengan yang disyariatkan, yaitu terbit fajar atau terbenam matahari, ya. Kemudian apabila nggak sanggup, nah sekarang ada takwim, yaitu kalender yang dari Kemenak. Itu kita lihat kira-kira adzannya masjid ini sama nggak, ya. Nah, kalau sama dan sering siko dan memang waktunya memang waktu subuh atau waktu berbuka, bisa kita jadikan patokan, ya. Nah, tetapi kalau sudah terkenal nggak siko, masjid ini terkenal lebih cepat atau masjid ini terkenal lebih lebih lambat, maka tidak bisa jadi patokan, ya. Tetap patokan kepada waktu matahari terbit fajar dan lain sebagainya, atau lewat takwim. Ya, bagaimana bila ada orang junub tapi belum sempat mandi kecuali habis subuh, ya, mimpi basah kemudian bangun, ya, karena buru-buru sahur dulu. Nah, ternyata selesai sahur langsung adzan, belum sempat mandi junub. Ya, apa diteruskan puasanya? Ya diteruskan, ya. Sebagaimana hadis an Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahli summa yaghtasil wa yasum. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, ya Ummul Mukminin,
Anna Rasul sallam kana yudriku al-fajr wa huwa junubun. Nabi sallam mendapati waktu subuh sudah datang, tetapi beliau masih keadaan junub min ahlihi, ya, karena mendatangi istrinya. Tsumma yaqtasil wa yasum. Beliau tetap mandi, ya, kemudian setelah itu melanjutkan puasa, ya. Baik, sekarang tadi imsak an syai' makhsus sudah, fi zamanin makhsus sudah, min syakhsin makhsus, ya, dari orang-orang tertentu. Siapa saja yang wajib berpuasa? Yang pertama yaitu orang Islam, ya. Jadi semuanya yang sudah Islam wajib berpuasa, ya. Nah, sekarang bila ada orang kafir masuk Islam di tengah-tengah Ramadan, ya, apakah wajib puasa atau tidak? Ya, para ulama sepakat bahwasanya di sisa hari terakhir di Ramadan yang ada harus puasa. Nah, adapun yang sebelumnya, ya, setengah bulan sebelumnya, maka ada khilaf, ya. Ulama mengatakan tidak perlu, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa ayya'udu faqad madat sunnatul awalin. Katakanlah bagi orang-orang kafir, apabila dia berhenti tobat masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, ya, diampuni semua dosanya, ya, termasuk tadi tidak ada kewajiban qada puasa yang setengah bulan ini. Kemudian yang kedua yang wajib berpuasa yaitu berakal, ya. Jadi orang gila tidak wajib puasa, ya. Sekarang apabila orang gilanya sama tadi, kasusnya sama, ya, dapat setengah bulan di bulan Ramadan, ya, lihat orang pada mengeluarkan zakat mal, zakat fitrah, ya, lihat uang banyak, akhirnya sembuh dari gilanya, ya. Ini bagaimana, ya? Apakah mengkodok hari-hari yang sebelumnya atau tidak? Sama tadi, apabila dia sudah berakal sampai nanti akhir Ramadan, maka wajib melaksanakan puasa Ramadan. Adapun hari-hari setelahnya, ini ada khilaf, ya, kami sebutkan bahwasanya tidak perlu mengkodok, ya, sebagaimana disabdakan Rasul sallam, rufi'al qalamu an thalathah, ya, bahwasanya diangkat pena itu dari 3 hal. Yang pertama, anin naim hatta yastaikid, ya, orang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur nggak kena dosa, ya, tidur ngelindur mukuli temennya, ya, ini nggak kena dosa karena rufi'al qalam. Wa anis sabi hatta yahtalim, kemudian bayi sampai dia balik mimpi basah. Kemudian yang ketiga, wa anil majnuni hatta yaqil, dari orang gila sampai dia sembuh dari gilanya berakal. Nah, sekarang orang pingsan, ya, orang pingsan kira-kira masih bisa meneruskan puasa atau tidak? Kalau pingsannya sebentar, ya, 1 jam, ya, 2 jam, kemudian masih kuat puasa, ya, silahkan, ya, lanjutkan puasanya. Nah, tapi kalau pingsannya sampai 1 hari, ya, sampai 2 hari, maka ini tidak dihitung puasa. Nanti harus qada 2 hari yang dia tidak sadar ini, ya, sebagaimana hadis kullu amali ibnu adam yudha'afu al-hasanatu asyru amsalihha ila 700 dhifin qala Allah azza wa jalla ila shaum, bahwa semua amalan ibnu adam nanti akan dilipat gandakan, ya, sampai 10 kali lipat, sampai 700, ya, kecuali puasa. Ila shaum fa innahu li wa ana adzbi, karena puasa untuk aku, maka aku yang akan membalas, yang memberi ganjarannya, yang memberi balasannya, ya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karena aku. Nah, syahidnya mana? Orang yang pingsan, nah, itu tidak meninggalkan syahwat, ya, bukan makan minum karena Allah, tapi karena apa? Ya karena pingsan, karena nggak sadar, maka tidak dihitung puasa, ya. Nah, orang tidur, ya, ada orang punya bakat, ya, tidur 1 hari penuh, ya, abu naum, ya, kira-kira
dihitung pingsan atau enggak. Nah, ya, ini tetap kena kewajiban dan bisa meneruskan puasa, ya, karena orang tidur kalau dibangunkan bisa sadar, bisa bangun, maka akalnya tetap dianggap. Kemudian di antara yang wajib puasa yaitu balik, ya. Jadi anak kecil tidak wajib puasa, tapi boleh dilatih, ya. Dan kalau dilatih bagus, mendapat pahala, ya. Sebagaimana diriwayatkan kuna ba'da dzalika nasumuhu wa nusawwimu sibyanana asghar minhum insyaallah wa nadhhabu ilal masjidi fa naj'alu lahum al-lu'ba minal ihni fa idza baka ahadum ala ta'am a'tainaha iyyahu indal iftar. Bahwasanya para sahabat ini mengajarkan puasa anak-anaknya yang masih kecil, ya. Kemudian pergi ke masjid, kalau anaknya tadi minta makan, ya dikasih mainan, ya fana ja'alul lahumul lu'bah minal ihn. Ya di sini dikasih mainan dari kapas, ya nggak tahu bagaimana bentuknya, ya zaman dulu. Ya yang jelas tidak mainan mercon seperti di sini, ya. Itu bahaya, nggak boleh, ya. Kalau punya adik bilangin jangan mainan mercon. Ya, ini untuk melatih dan mendapatkan pahala. Ya. Kemudian siapa saja yang mendapatkan keringanan puasa? Yang pertama yaitu perempuan haid dan nifas. Sebagaimana berkata Ibunda Aisyah Ummul Mukminin, karena yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Ya, ditanya tentang orang haid, ya, apakah wajib mengqadha puasa atau mengqadha salat? Kata Ibunda Aisyah, nu'maru bi qada'is shaum, kami diperintahkan mengqadha puasa, ya, bagi para perempuan yang haid. Kemudian dan wala nu'maru bi qada'is shalah, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Yang kedua yang mendapat keringanan puasa yaitu orang sakit, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaknya mengganti, ya, di hari yang lain. Ya, sakitnya bagaimana? Sakitnya dobitnya para ulama, ya, yang pertama, ya, yaitu bila dia mengerjakan puasa sakitnya tambah parah, maka boleh dia enggak berpuasa. Atau apabila dia berpuasa sakitnya ini sembuhnya tambah lama, maka boleh dia tidak berpuasa. Ya, adapun penyakit ringan, ya, panu, kadas, ini kan enggak ada masalah, ya, dia puasa tetap bisa, maka harus berpuasa. Kemudian yang mendapat keringanan berpuasa yaitu musafir, ya, sebagaimana tadi firman Allah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, kapan disebut safar? Ya, yang pertama safar taat, ya, bukan dalam rangka bermaksiat, ya. Kemudian kata para ulama harus jarak masafah qasar, ya, yaitu jarak qasar. Kapan? Ya, jumhur mengatakan marhalatain, ya, yaitu 2 marhalah atau 4 burut atau 16 farsah, ya, atau kalau dalam kilometer itu antara ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan sampai 120, ya, antara itu masafah qasar. Nah, kemudian kapan disebut safar? Setelah dia meninggalkan rumahnya. Nah, ada yang mengatakan setelah dia meninggalkan bangunan di kampungnya, itu baru boleh buka. Jadi misalkan dia nanti safar, ya, pesawatnya misalkan jam 6 atau jam 7, ya, atau jam 7 lah, pesawatnya atau travelnya jam 7. Nah, dia masih di sini, nah, dia tahu dia nggak akan puasa, ya, maka sebelum dia meninggalkan rumah atau bangunannya tadi, nah, belum boleh makan dulu, ya, nggak boleh makan dulu, ya, makanya setelah dia meninggalkan tempat tinggalnya tadi. Baik, kemudian menurut jumhur ulama, jika seorang mukim di tempat tujuan lebih dari 4 hari, sebagian ulama memandang bahwa tetap statusnya musafir, ya, sebagaimana Nabi ketika di di Mina itu 4 hari, yaitu beliau masih statusnya musafir. Kalau lebih dari itu tidak disebut musafir. Kemudian ada khilaf mana yang lebih afdol, ya, berpuasa sedang dalam keadaan safar
atau berbuka, ya. Ini ada 3 pendapat, ya. Pendapat pertama jumhur yaitu lebih baik terus berpuasa, ya. Apalagi sekarang safar sudah sangat nyaman, ada AC, ya, kemudian ada HP dan lain sebagainya, maka ahsan puasa, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah kharajna ma'an Nabi sallallahu fi ba'di asfarihi fi yaumin harin hatta yada'ar rajul yadahu ala ra'sihi min syiddatil har wa ma fina shaimun illa ma kana min Nabi sallallahu wa Ibnu Rawaha. Jadi kami keluar bersama Nabi di dalam suatu perjalanan yang mana pada hari itu sangat terik, sangat panas, sampai beberapa sahabat menaruh tangan di atas kepalanya dan tidak ada yang berpuasa kecuali Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Nabi tetap berpuasa meskipun beliau dalam keadaan safar. Ke pendapat yang kedua yaitu berbuka lebih utama, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, laisa minal birri as-saumu fis safar, ya, tidak bagus seorang berpuasa, orang berpergian tetapi tetap berpuasa. Pendapat yang ketiga tidak membedakan antara keduanya, maksudnya nggak ada fadilah, ya, antara lebih baik puasa atau lebih baik berbuka, ya. Sebagaimana diriwayatkan anna Hamzah bin Amr al-Aslami qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam a'asumu fis safar wa kana katsirus siyam faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir, ya, kalau engkau berkehendak siam Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Nabi, boleh enggak saya tetap berpuasa sedangkan dalam keadaan safar? Kata Nabi apa? In syi'ta fasum wa in syi'ta faftir, ya, kalau kamu mau silakan berpuasa, kalau kamu mau silakan berbuka, ya. Kemudian di antara yang mendapat keringanan yang berpuasa yaitu orang sudah tidak mampu, entah karena tua atau karena ibu hamil atau menyusui. Ini masuk dalam firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya. Sesungguhnya orang yang tidak mampu berpuasa, ya, orang-orang tua, nanti dia nggak usah puasa, nggak usah qadha. Cukup fidyah ta'amu miskin, yang membayar fidyah memberi makan orang-orang miskin, ya. Bagaimana cara ganti orang-orang yang tidak mendapatkan udzur tidak berpuasa tadi, ya? Yang pertama qadha, ya, mengganti di luar Ramadan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi siapa saja yang sakit atau dalam keadaan safar maka harus mengganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang enggak mampu mengganti maka nanti kewajiban fidyah, ya. Kemudian masalah ibu hamil, ya, apakah cukup fidyah, apakah harus qadha, apakah harus fidyah dan qadha? Ini ada khilaf dalam ulama, ya. Ada yang berpendapat cukup fidyah saja, ya, untuk ibu hamil, ya, karena hamil ini bisa berkelanjutan, ya, belum ganti nanti sudah isi lagi, sehingga susah untuk qadha. Berarti cukup fidyah saja dan masuk dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Pendapat kedua enggak, ya, bahwasanya wajib qadha berdasarkan keumuman ayat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra, ya. Kemudian sabda Rasulullah, innallaha wada'a 'anil musafir syatrus shalah was shaum wa 'anil khubla wal murdi as-shaum. Jadi Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi para musafir salat dan puasa. Begitu pula ibu hamil dan menyusui, ya, mendapat keringanan puasa. Ya, pendapat yang ketiga nanti dibedakan. Dia enggak puasa kenapa? Ya, karena takut sama dirinya, saya kalau enggak puasa saya enggak mampu, ya, atau takut terhadap janin yang ada di kandungannya. Sebenarnya saya kuat puasa, tapi takut anak saya enggak dapat nutrisi, ya. Kalau kasusnya seperti ini, pendapat yang ketiga bahwasanya selain qadha juga harus fidyah, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas,
kanat rukhsah li syekh al-kabir wal mar'ah al-kabirah wa huma yutiqani siyam ayyuftira. Yang mendapatkan rukhsah tidak mengqadha puasa yaitu syekh kabir, yaitu orang yang sudah tua baik perempuan maupun laki-laki, yang mana tidak mungkin bisa melanjutkan puasa. Kemudian wajud ima maka nakul yaum miskinan, mereka cukup mengganti dengan fidyah, setiap hari memberi makan satu orang miskin. Wal hubla wal murdi'u idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata, diriwayatkan Abu Dawud. Jadi orang yang hamil atau menyusui kalau ditakutkan karena bisa membahayakan anaknya, ya pendapat yang ketiga apa? Yaitu berbuka dan bayar fidyah. Insyaallah kita cukupkan sampai sini ya, karena waktu terbatas, dan akan ada sesi selanjutnya, dan insyaallah di sesi selanjutnya ya Ustaz Abu Ubaidah itu masalah dialog interaktif. Maka pertanyaannya ini tetap taruh sini ya, nanti biar dijawab oleh beliau Ustaz Abu Ubaidah hafizahullah taala. Dari kami cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan